Raise your hands and move your feet. Aspire against all concentration. Shine a spirit on innovation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat mahasiswa semuanya, bagaimana nih kabarnya? Baik-baik aja kan? Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Nah, sobat mahasiswa, kalian pernah dengar nggak sih tentang apa itu profil pelajar Pancasila? Nah, pada podcast kali ini saya akan membahas tentang profil pelajar Pancasila dan penerapannya di sekolah dasar. Nah, untuk itu, di podcast kali ini kita akan menghadirkan narasumber hebat yang juga merupakan seorang praktisi pendidikan yang akan membagikan banyak sekali informasi dan pengetahuan bagi kita semua. Nah, untuk lebih lanjutnya seperti apa? Yuk kita bahas bareng-bareng. Baik, sobat mahasiswa semuanya, di sini saya sudah bersama dengan seorang praktisi pendidikan luar biasa dari SDN 1 Sawung-Galing. Bersama dengan Ibu Novi, silakan Ibu Novi memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada teman-teman semua. Terima kasih Mbak Lolita. Ya, perkenalkan nama saya Ibu Novi Retowardani. Saya mengajar kelas 4A di SDN Sawung-Galing 1 Surabaya. Ibu sudah mengabdi di SD ini sudah berapa lama? Sudah sekitar 5 tahun. Cukup lama. Iya, cukup lama. Ya. Jadi Ibu di sini Kak, kita akan berbincang santai tentang membahas tentang profil pelajar Pancasila dan penerapannya di sekolah dasar. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Kementerian Pendidikan telah mencanangkan sebuah proyek baru yaitu tentang profil pelajar Pancasila dengan 6 dimensinya. Ini yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan dan Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Kemudian yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Kemudian yang kelima, berdagang kritis, dan yang keenam, kreatif. Nah, sebelum membahas lebih jauh itu, boleh dijelaskan apa definisi dari profil pelajar Pancasila itu sendiri? Jadi menurut saya profil pelajar Pancasila itu adalah penguatan karakter yang mencakup 6 dimensi tadi yang kita sebutkan tadi. Jadi untuk menanamkan karakter siswa. Jadi ada 6 dimensi yang harus ditingkatkan melalui pembelajaran di sekolah. Nah, jadi ketika anak-anak nanti memiliki karakter 6 yang bernilai luhur Pancasila tadi, otomatis kan anak-anak memiliki karakter yang baik. Jadi diharapkan dengan adanya profil pelajar Pancasila, anak-anak bisa memiliki karakter yang baik, kemudian juga dapat melanjutkan pendidikan di Indonesia juga. Kemudian di dalam profil pelajar Pancasila ini kan ada di dalam kurikulum merdeka, yang ini termasuk kurikulum yang baru ya, yang baru dicanangkan oleh pemerintah. Nah, kemudian perubahan yang timbul setelah adanya profil pelajar Pancasila ini apa itu? Jadi perubahan yang timbul kepada anak-anak, pertama anak-anak dapat memiliki karakter. Yang pertama memiliki karakter tentang berakhlak mulia. Jadi anak-anak ini kan di sekolah kami kan ada pembiasaan yang setiap harinya. Jadi misal hari Senin itu ada pembiasaan membaca Asmaul Husna, kemudian sholat zuhur berjamaah, sholat duha berjamaah, kemudian membaca juz amma juga. Nah, karakter yang tadi bisa membiasakan anak-anak untuk memiliki karakter yang baik tentang berakhlak mulia. Jadi perubahan ini menuntut perubahan yang lebih besar. Iya, lebih baik lagi. Kemudian implementasinya di satuan pendidikan itu. Jadi implementasinya di satuan pendidikan yaitu adanya modul D5 ini. Jadi kan di D5 ini kan harus ada modul projectnya. Jadi di SD diadakan modul D5 untuk menanamkan ke anak-anak bagaimana menanamkan karakter yang baik anak-anak melalui proses modul D5 ini tadi. Contohnya di kelas 4 ini kan modul proyeknya bertema kewirausahaan dengan membuat mimpi-mimpi. Jadi anak-anak belajar dari pertama menanamnya, bagaimana struktur pohonnya, mimpi itu apa saja, kemudian cara merawatnya bagaimana. Jadi anak-anak belajar sendiri, mulai dari
cara menanam yang benar, kemudian cara merawatnya yang baik gimana, sampai muncullah hasilnya. Jadi sampai ada hasil pohonnya, sampai 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 tumbuh pohonnya, kemudian nanti diolah anak-anak. Jadi hasil dari bibit-bibitnya nanti akan diolah sama kelompoknya untuk menjadikan suatu produk atau olahan dari bibit-bibit yang ditanam tadi. Nah, selama proses tadi kan anak-anak pasti akan belajar. Misalkan mandirinya anak-anak belajar merawatnya, kemudian anak-anak gotong royongnya dapatkan dari kerja kelompoknya sama teman-teman ketika mengolahnya, kreatifnya dari ide anak-anak, kira-kira jadikan apa ini produk olahannya yang menarik. Nah, itu kan muncul kreativitas anak-anak. Kemudian penalaran kritisnya juga muncul ketika anak-anak lagi diskusi, kemudian bagaimana cara, misalkan ada hambatan, bagaimana kok tanaman saya ini kok nggak tumbuh-tumbuh, kan ada ya beberapa siswa yang kok nggak muncul tanamannya, kok nggak tumbuh-tumbuh. Nah, itu kan kita berpikir kan bagaimana cara menanam yang baik, kemudian cara tanam yang benar dan bagaimana. Nanti anak kan pasti berpikir itu sih. Kemudian kalau itu saya tentang proyeknya ya, tadi kan disampaikan kalau PPM kelas 10 tahu ya? Iya, ambil kewirausahaan itu yang memilih temanya itu apakah sekolah? Kenapa sih yang dilibatkan dari ini? Jadi ada beberapa tema di modul ini, cuma dari sekolah kami mengambil tema kewirausahaan. Untuk semester 1 kewirausahaan, untuk semester 2 biasanya tidak ada juga temanya. Kan selama 1 tahun ada 2 modul yang dikerjakan. Jadi ada 2 tema yang diambil biar berbeda setiap semesternya. Kemudian pengaruh dari profil pelajaran Pancasila pada pembelajaran proses. Pengaruh dari profil pelajaran Pancasila di kelas. Jadi ketika ini kan kita pakai sistem gitu ya, setiap minggunya itu kan ada modul kelimanya kan ya. Nah, kan ada yang sistem blok, ada yang sistem per minggu. Itu kalau sistem blok biasanya modul kelima itu diadakan di bulan terakhir di akhir semester. Misalnya Desember setiap hari anak-anak pun pelajaran modul kelima. Itu kalau pakai sistem blok. Tapi dari sekolah kami mengambil sistem per minggu. Jadi setiap minggu di hari Jumat, jadi dari Jumat itu anak pun pelajaran kelima. Jadi kalau enaknya kalau modul kelima diadakan ini per minggu, karena kan nggak bosan ya kan. Kalau sistem blok nanti kan iya satu bulan iya betul. Jadi biasa ini juga kita menanam pohon benih dulu kelas kita. Jadi kan biar ada prosesnya dari awal. Kalau 1 bulan kan kayaknya kurang. Ketika menanam sampai tumbuh sampai mengolah kan butuh waktu yang lama. Jadi dari sekolah kami mengambil sistem yang per minggu. Kemudian apa tadi Mbak? Pengaruhnya. Pengaruhnya pada pembelajaran di kelas. Nah, tadi kan ada 6 dimensi itu ya. Mulai dari berapa kuliah, kemudian bergotong royong, kreatif, mandiri, negara kritis. Di situ anak-anak dapat menerapkan pembelajaran setiap harinya. Misalkan bergotong royong. Di pembelajaran kan ada kelompok-kelompok ya kan. Ketika anak-anak sedang bekerja menyelesaikan tugasnya di situ, otomatis kan anak-anak bergotong royong untuk ini rencananya begini cara menyelesaikannya, saling membantu. Kemudian ketika di kelas ada bersih-bersih jumberling, nah bergotong royong kan dapat diterapkan juga. Gitu. Kemudian ketika kreativitas, nah itu juga bisa diterapkan di kelas. Ketika misalkan ada guru yang memberikan tugas tentang kreativitas anak kan otomatis bisa muncul dalam pembelajaran sendiri tadi. Iya, biasa kembali bagi semuanya. Cara mewarnainya kan juga butuh kreativitas anak-anak ya. Ini semuanya digambar oleh kreativitas. Ini saya berikan yang berbeda-beda cuma anak-anak cara mewarnainya ya. Walaupun cara mewarnainya itu juga butuh apa ya,
kreativitas juga dari pengambilan warnanya, kemudian pemilihan gradasinya. Jadi sangat pengaruh juga dalam pembelajaran antara P5 dengan pembelajaran. Kalau untuk sikap dari siswanya, apakah sikap siswa di dalam kelas itu benar-benar sedang menerapkan dari dimensi topik yang dibahas di sini? Ya, jadi kan namanya anak-anak ini masih banyak karakter yang malas juga ya, masih ada sifat malasnya, kurang disiplinnya juga kan masih ada beberapa siswa. Tetapi ya walaupun masih ada, kita sebagai guru juga tetap melakukan pengawasan dan memberikan pengarahan-pengarahan yang baik agar dapat mencerminkan sikap-sikap tentang dimensi tadi yang bernilai tentang Pancasila tadi. Kita sebagai guru nggak capek-capeknya selalu memberikan pengarahan kepada anak-anak yang mungkin kan biasanya ada yang ketika salah guru itu dari kelas nggak turun, nah itu kan nggak disiplin anaknya. Nah itu dicek ke kelasnya masing-masing, apakah ada siswa yang bersembunyi yang terbalik. Emang kalau berhalangan apa tidak kan juga berhalangan. Biasanya yang kelas atas sih. Iya, di kelas atas. Ini di kelas 4 sudah ada 2 yang sudah berhalangan. Jadi sebagai guru harus benar-benar rajin-rajin memberikan motivasi ke anak-anak agar memiliki karakter yang baik. Ibu saat ini kita akan menunjukkan pembahasan kita kepada ke-6 dimensi dari profil pelajar Pancasila itu sendiri. Nah, untuk yang dimensi pertama tadi tentang beriman, bertakwa kepada Tuhan Desa dan berakhlak mulia. Nah, kira-kira ini diceritakan untuk penerapan dari siswa dengan dimensi yang pertama ini seperti apa? Kalau di kelas dan di rumah sekolah. Untuk dimensi yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, untuk peserta didik di tahun dari satu ini misalkan di kelas dulu ya Mbak ya. Di kelas dulu kan dibiasakan berdoa sebelum masuk kelas, sebelum pembelajaran ya. Kelas sebelum pembelajaran dimulai, kemudian ketika mengakhiri pembelajaran juga berdoa, penerapannya juga. Kemudian untuk yang di lingkungan sekolah, yaitu tadi melalui pembiasaan yang setiap hari dilakukan. Setiap hari Selasa agar kebiasaan membaca Asmaul Husna. Jadi anak-anak ketika sudah diterapkan kebiasaan seperti ini, gak tahu jam 6:30 tanpa diperintah anak sudah langsung turun semua ke bawah. Ya, setiap hari saja kecuali hari Senin karena ada upacara. Jadi anak-anak sudah tahu waktunya 6:30 kumpul di lapangan tanpa tanpa anak sudah tahu sendiri anak-anak. Kewajibannya 6:30 kumpul di bawah semua membaca Asmaul Husna bersama Bapak Ibu juga, kemudian baca surat Al-Insyirah juga begitu. Jadi anak sudah tahu dia punya ini. Jadi kan kalau dibiasakan setiap hari pasti ada juga. Betul. Dan Asmaul Husna kan ada 99 ya. Jadi yang pertama ini anak bisa hafal lama-lama. Awalnya hanya beberapa saja, kemudian ketika setiap hari, otomatis lama-lama anak-anak hafal. Aroma kan sama-sama kan Mbak ya, sama-sama. Jadi anak hafal. Begitu pun juga dengan Bapak Ibu guru. Tidak hanya anak saja yang membaca, Bapak Ibu guru juga. Dan di situ bergantian Mbak yang memimpin. Jadi hari ini jadwalnya kelas 6. Perwakilan kelas 6A, 2 anak maju ke depan untuk memimpin. Iya, 2 anak. Ya, itu yang tidak pertama itu memimpin di depan semuanya, memimpin baca Asmaul Husna dan surat Al-Insyirah. Dan ada juga merasa semangat. Iya, semangat gantian di rolling aja. Ini waktunya siapa nih begini? Minggu depannya kelas berapa? Jadi guru kelasnya juga menentukan. Ketika jadwalnya 4A, saya tunjuk anak ini 2. Kalau kebagian lagi, hal yang lain. Biar semuanya juga pernah merasakan mungkin membaca Asmaul Husna. Kemudian ketika ada yang agama yang non-muslim juga sama. Jadi anak yang non-muslim
Muslim kumpul di lantai 2 bersama Pak Titus dan Julian, dua orang Kristen dan beragama Katolik untuk membaca Alkitab. Di sini kan ada yang Islam, ada yang Katolik. Jadi semuanya dapat menerapkan dimensi yang pertama. Itu yang hari Selasa dengan bersama. Ya, itu yang maaf hari Selasa Ismaul Husna, hari Rabu Juz Amma, hari Kamis sholat duha dan mengaji. Dan juga selain pembiasaan juga itu Mbak, setiap guru berjamaah diadakan sholat guru berjamaah. Di rolling waktunya jam setengah 12 itu kelas 1, 2, 3, jam 12 kelas 4, 5, setengah 12 lebih kelas 6. Soalnya kan misalnya tidak muat ya, jadi bergantian kalian tahu apakah dari untuk penerapan ibadahnya itu apakah pernah dilakukan di lapangan? Ya sholat duha di lapangan ya, karena kan semua ya sholat duha hari Kamis di lapangan, untuk yang sholat dulu saja yang di musola bergantian. Jadi ada jadwalnya. Setengah 12, kelas 1 ke 3, yang bagian imam juga ada jadwalnya. Bapak siapa. Jadi semua dilibatkan, petugas keamanan, petugas kebersihan juga dapat tugas mengimami anak-anak. Kepala sekolah juga. Nah, kalau disabilitasnya itu dilaksanakan yang disabilitas pembelajaran atau pada ini kan anak-anak pulangnya jam 2 ya Pak, kalau kelas ini. Jadi istirahatnya anak-anak itu ada 2. Yang pertama jam 9 sampai setengah 10 istirahat, kemudian masuk lagi jam 12 sholat dulu baru istirahat setengah jam. Jadi waktunya sholat jam 12 sampai setengah 1, kemudian setengah 1 sampai jam 1 anak-anak istirahat, kemudian pelajaran lagi sampai jam 2. Kemudiannya pulang. Dan selain tadi juga yang beriman tadi ya Mbak ya. Ya sih dan ini yang sedikit yang menarik di dalam pembahasan kita sebelumnya tadi, bahwa seni juga itu menjelaskan agar anak yang beragama non-Muslim ya gitu. Nah, berkaitan dengan dimensi yang kedua yaitu dengan kebinekaan global. Dengan perbedaan agama lalu, bagaimana respon siswa dalam menghadapinya? Apakah anak-anak itu welcome atau bagaimana? Alhamdulillah anak-anak di Yayasan satu ini sangat welcome dengan teman-teman yang berbeda keyakinan. Contohnya dulu saya tahun kemarin saya mengajar kelas 4. Biasanya kelas 4 kelas yang terakhir kan ada B, C, D. Yang terakhir itu biasanya diberikan siswa yang agama yang selain Islam. Jadi diberikan satu gitu loh Mbak, yang non-Muslim. Jadi biar nggak mencar-mencar. Karena ketika pelajaran agama, kalau mencar-mencar kan susah nanti ya. Jadi ditempatkan di kelas yang akhir. Alhamdulillah anak-anak sangat welcome dengan temannya, dan di kelas juga bergaul dan pilih-pilih enggak gitu. Dan ketika pembiasaan pun juga anak-anak sudah tahu. Kadang sampai pembiasaan mau di bawah itu kan belum selesai, yang non-Muslim kan sudah selesai, itu sampai hafal kadang. Karena kan pakai mic ya. Jadi kan keras aroma kadang sampai anak yang Muslim sampai hafal juga. Iya. Dan ketika sholat juga kalau non-Muslim, ayo sholat kamu, diingatkan temannya. Ya diingatkan, kemudian juga enggak ada itu olok-olokan, Islam tidak. Alhamdulillah enggak ada. Karena guru juga harus pintar-pintar memberikan apa ya, wawasan juga dan anak pengertian bahwa semua ini sebenarnya sama, hanya dengan berbeda-beda agama inilah kita harus tetap menghormati, menghargai kita itu juga sama, beda suku, beda warna kulit. Nah itu semua harus bisa menerimanya. Kerukunannya itu seperti ini. Iya, seperti itu. Iya. Kalau untuk penerapannya dari sekolah sendiri, nah ini kan melalui ekstra juga.
Ya, pendidikan global ini kan juga harus bangga terhadap budaya sendiri juga, ya kan Mbak ya. Kan anak-anak sekarang dengan adanya gadget, ada banyak-banyak tipe, nah, ya kan itu kan bisa pengaruh juga kan. Tapi alhamdulillah di SDN Sanggaring 1 ini, ya walaupun masih ada beberapa yang menggemari K-pop, tapi di sekolah kami menerapkan ada ekstra yang mencerminkan bangga terhadap budayanya. Seperti apa itu? Contohnya tarawihan sama ekstra tari. Ekstra tari kan bermacam-macam nih diajarkannya. Dan setiap hari Rabu pagi, semua anak-anak tari remo bersama Bapak Ibu guru juga. Setiap hari Rabu. Iya, ada pembiasaannya. Iya, ada pembiasaannya. Jadi setiap hari Rabu anak-anak membawa kayak sampur, ya sampur, langsung membuat. Jadi tanpa disuruh setengah dulu. Setelah membaca Asmaul Husna, ngaji, dilanjutkan dengan pembiasaan tari remo bersama. Ada fotonya. Kalau mau nanti menurut ya ini katanya. Jadi ada anak siswa-siswa itu juga sudah mulai tahu ya. Dan di situ dipimpin satu anak kemudian. Dan di lapangan itu ada kayak tribun kecil sih ya. Nah itu untuk anak yang mimpin dan Bapak Ibu guru juga ikut beli sampel juga, ikut pembiasaan sama. Jadi di lapangan semua melakukan pembiasaan hari ini. Nah, itu kan mencerminkan anak-anak untuk bangga terhadap budaya, tidak merupakan tari tradisional. Jadi itu pembiasaannya. Untuk ekstranya ada tari setiap hari Selasa. Kemudian untuk yang tarawihan juga ada di bawah tarawihan. Jadi anak-anak sangat antusias dengan memainkan alat-alatnya. Walaupun kan kelihatannya anak zaman sekarang kan kayak kurang itu ya Pak ya. Tapi alhamdulillah ketika pendataan, ayo nak ada ekstra tarawihan, siapa yang mau ikut? Banyak. Jadi sampai penuh, banyak yang ikut dibuat sesi-sesi. Dan segini kelas ini, kelas ini. Karena sering banyak yang ikut. Biasa sekali teman-teman ternyata di sekolah di Sanggaring ini bentuk penerapan bagaimana kita mencintai budaya lokal itu sangat kuat sekali. Kemudian itu kita belajar kepada Indonesia Kerja dan kita bergotong royong untuk bentuk penerapannya yang di sekolah. Untuk bergotong royong ini sejak hari juga ada kegiatan Jumberling dari Nosek Kamar. Apa itu? Ya, Jumberling itu Jumat bersih lingkungan. Kalau Nosek bareng ya Nosek kamar mandi, Nosek toilet. Tapi tidak hanya peserta didik saja, Bapak Ibu gurunya juga. Jadi setiap hari Jumat itu di-rolling, Mbak ya. Setiap hari Jumat sekarang waktunya kelas berapa? Membersihkan area bawah, area lantai, kemudian kamar mandi itu jadwalnya. Ada kamar mandi yang Nosek, itu biasanya dijadwalkan. Kemudian ketika anak setelah selesai sholat 2 jam itu kan itu Mbak ya apa ya? Tiga terpangan. Itu anak juga bergotong royong. Ayo nak, tanpa disuruh sudah setelah selesai sholat langsung bantu kita. Itu kan termasuk gotong royong. Jumberling kan juga termasuk membersihkan. Nah, ketika anak-anak kelas yang tidak kebagian Jumberling itu biasanya membersihkan kelasnya masing-masing. Jadi setiap Jumat waktunya kelas 6A titik. Misal 6A di lingkungan bawah misalnya. 6B di lantai 2, 6C di lantai 3. Ada yang dibagi di musola, di kebun belakang, kemudian di lapangan futsal. Yang tidak kebagian yang membersihkan kelasnya masing-masing. Jadi kan anak-anak bergotong royong membersihkan kelas, menyapu, menata buku-buku, mengelap kaca, dan sebagainya. Dan memang benar teman-teman di kelasnya sendiri juga selain di pendidikan biasanya bagus-bagus ini juga sangat bersih ya. Untuk bergotong royong
kemudian lanjut kepada yang dimensi yang keempat, yaitu tentang kemandirian. Nah, untuk penerapannya dari siswa sendiri tentang kemandirian itu penerapannya ya. Ketika penerapan mandiri ini, ketika anak mendapat tugas, ya, jadi kan kadang ada ya anak yang kurang bertanggung jawab atau kurang mandiri dengan tugasnya. Misalkan dari nyontek, kemudian sering tanya guru, ini maksudnya gimana? Padahal anak belum mencoba dulu. Kebiasaan anak ini belum dipahami langsung itu maksudnya gimana sih itu? Iya, sering banget anak-anak seperti itu. Cuma kami sebagai guru sering memberikan, ayo kamu coba dulu, diteliti dulu, dipikir dulu, apakah ini bisa kamu kerjakan apa enggak. Kalau memang sudah sampai notok, kamu sudah nggak bisa, baru boleh tanya. Dan itu kan termasuk sikap pemanggilan anak-anak. Kemudian ketika ada tugas tiket, nah anak kan juga harus mandiri. Ya, bisa mendiskusikan. Iya, selain gotong royong juga anak harus mandiri juga. Ya, kan ada siswa yang nggak peduli dengan tiketnya langsung pulang karena ada seperti itu. Nah itu jadi anak-anak tanpa disuruh harus bisa menerapkan sikap mandiri. Tanpa diminta guru sudah tahu tugasnya, bagian yang ngiram siapa. Karena ada penjara yang tiket selain membersihkan kelas, juga membersihkan tanaman-tanaman bukan membersihkan, menyiram air di tanaman-tanaman di sini juga. Kemudian ketika saya membutuhkan LCD proyektor, karena hari ini belum itu ya pakai proyektor, karena langsung mengambil LCD di dari tanpa itu sudah dan dipasangkan sekalian. Emang awalnya saya mengajari anak-anak cara masangnya bagaimana. Jadi mengajarkan kebiasaan seperti itu biar tahu anak oh ini tanpa perlu diminta itu sudah ada respon sendiri gitu ya. Langsung diambilkan di lemari, dipasangkan, kabelnya ditarik. Mana bu? Ini bu. Itu. Kadang sampai anak-anak itu kalau ada guru mapel, ada guru agama atau bahasa Inggris habis ngajar di kelas, mana juga bawakan entah laptop atau tasnya. Nah sudah berarti apa ya, sikap memiliki kesadaran. Iya, kesadaran. Jadi selain mata pelajaran itu juga penambahan pengetahuan siswa. Iya. Dan selanjutnya tentang bernalar kritis. Setiap anak itu kan pasti memiliki kemampuan bernalar yang berbeda. Iya. Nah kemudian mungkin apakah ada cerita yang mungkin yang bisa diceritakan teman-teman semuanya tentang siswa yang memiliki kemampuan bernalar kritis di kelas ya. Ya, jadi belajar di sini kan mengasah anak-anak buat memacu pengetahuan anak-anak buat bertanya, kemudian kepo dengan apa yang belum dia ketahui. Nah, jadi dengan adanya pembelajaran di kelas, guru bisa memberikan pembelajaran dengan metode diskusi. Jadi guru memberikan kayak problem based learning, pelajaran yang seperti itu kan ngasih masalah ngasih suatu masalah ke setiap kelompok, nanti anak-anak bisa memecahkan masalah itu gitu. Jadi memakai metode seperti itu Mbak. Jadi guru harus bervariasi memilih pembelajaran yang tidak hanya menerangkan saja, tapi juga fokus ke anak-anak, kepada peserta juga biar dapat anak-anak itu bisa mikir sendiri gitu, bagaimana bisa ya masalah ini terjadi, bagaimana cara mengatasinya, kemudian solusinya bagaimana, biar anak paham sendiri. Nah kalau sudah sampai anak sudah nggak paham atau mungkin perlu bantuan, baru dulu memahami, membantu penjelasannya kepada anak-anak. Jadi kita kasih suatu masalah-masalah ini. Kemudian dimensi yang terakhir yaitu kreatif. Untuk penerapannya sebenarnya seperti apa? Untuk kreatif ya, itu di kelas apa? Di kelas yang kita belajar juga. Untuk kreatif, contoh kecilnya
dari menghias kelas misalnya. Nah kan ada dulu waktu Agustusan ada lomba kreatif, bukan, ada lomba menghias kelas. Itu anak kan otomatis diajarkan bagaimana cara membuat hiasan-hiasan untuk dipajang di kelas. Berlomba-lomba kan setiap anak. Ya, itu kan dari situ tuh ada idenya anak-anakku kayaknya itu dipasang ini aja dulu. Tidak hanya tak sana aja dulu. Ini aja dulu. Jadi anak-anak yang punya inisiatif. Jadi dulu tuh sangat semangat sekali karena anak-anak juga ikut membantu memberikan ide-ide untuk menghias kelas bagaimana baiknya. Kemudian kalau dalam pembelajaran biasanya dalam seni rupa biasanya ya. Dalam pembelajaran ketika guru memberikan materi protes atau materi tentang teknik itu di situ ada teknik BDS itu kan tentang membuat kayak menggambar dari tekstur daun, tekstur uang, dikasih warna, kan otomatis anak punya kreativitas sendiri. Itu kalau sini aja ini ada 2 daun, bawahnya ini koin berapa, logam. Ada yang tuh kayaknya aku sendiri aja deh. Apa daunnya di sini, balutnya baru, uangnya itu kan juga kreatif anak-anak. Terus juga ketika menggambar teknik BDS kan di blok dulu Mbak, maksudnya bikin warna dulu dari krayon beberapa warna, terus di blok warna hitam. Setelah di blok warna hitam, baru kalian menggambar bebas. Nah, dari gambar itu tadi kan sudah muncul kreativitas anak-anak. Ada yang menggambar rumah, ada yang menggambar balon udara, ada yang menggambar pohon dan lain sebagainya. Itu kan dari teknik itu muncul satu rumah dari beberapa warna. Karena nanti kan membuat warnanya berapa, baru di blok hitam, baru dibikin dengan kayak ginting atau tajam gitu. Nanti warnanya macam-macam dari kaca. Banyak sekali ininya apa buku penerapannya yang berkaitan dengan sekolah dan juga. Oh iya, saya mau menambahkan Mbak, yang dimensi pertama tentang pendidikan beberapa kuliah di sekolah kami juga ada kebiasaan berbagi pada sesama. Jadi setiap Jumat itu ada Jumat santri, Jumat berkah, semangat berbagi. Panjangannya singkat jadi Jumat santri. Jadi setiap Jumat itu bagi jadwal. Waktunya kelas 4 membawa aneka makanan atau minuman seikhlasnya. Kelas 4 saja. Kemudian yang dibawa tadi dikumpulkan di meja depan. Nah, semua anak-anak bergantian mengambil makanan yang disukai. Jadi kan mengajarkan ke anak-anak untuk saling berbagi pada sesama. Jadi itu dilakukan di sekolah dan di sekitar ya. Ketika sisa dibagikan ke warung-warung depan, tetangga-tetangga di sekitar atau yang lewat-lewat jalan sini. Jadi melibatkan anak-anak untuk berbagi. Dan itu sukarela Mbak, bawanya berapa? Bawanya misalkan wafer 3 dan satu anak mengambil 1. Kan yang perwakilan membawa kan kelas 4 ya. Nah kemudian kelas 4 dulu biasanya yang dulu, kemudian baru kelas yang lain. Kadang ada anak-anak yang membawa lebih dari 20 artinya sangat bapak tulis. Ya mungkin kan sangat antusias ya, karena kan nggak setiap minggu. Minggu ini kelas 1, minggu ini kelas 2 kan, jadi kan nggak sering. Nah, tapi kan dengan adanya seperti itu mengajarkan ke anak-anak untuk saling berbagi kepada sesama. Dan anak-anak alhamdulillah senang. Itu pun dengan sambutan orang tua juga. Iya, orang tua juga memberikan masukan luar biasa atas kebiasaan bersama. Baik sobat mahasiswa, nah tadi kan kita sudah belajar tentang dimensi, itu 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, yang kita ketahui bahwa di dalam profil pelajar Pancasila ini ada proyek yang dinamakan P5. Beri dijelaskan dulu, P5 itu apa? P5 ini proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi P5 ini adalah suatu program dari pemerintah untuk menanamkan karakter melalui P5 ini kepada anak. Di P5 ini ada
beberapa tema sebenarnya, ada wirausahaan, ada pendidikan lokal, ada kearifan lokal, ada beberapa. Tetapi di sekolah kami memilih kewirausahaan. Jadi anak dapat mengolah suatu produk nanti bisa diwirausahakan ke sekitar teman-teman yang ada di sekolah ini. Untuk hasil akhirnya bakal diwirausahakan. Kalau untuk P5 itu kan ada di dalam kurikulum merdeka. Ya. Nah, kemudian yang saya ketahui sejauh ini bahwa SD itu untuk penerapan kurikulum merdeka itu masih belum full, masih beberapa ya. Dan kemudian untuk penerapan bagaimana menerapkan profil pelajar Pancasila pada K13 ya, apakah di K13 ini juga melakukan penerapan profil pelajar Pancasila? Ya. Memang ke-13 ini kan sementara hanya kelas 6 dan kelas 3 yang belum menggunakan kurikulum merdeka. Jadi kelas 3 dan kelas 6 tidak menggunakan modul P5. Ya, karena kan P5 ini untuk kurikulum merdeka. Jadi untuk kelas 3 dan kelas 6 tidak ada mata pelajaran P5. Ya. Jadi untuk penerapan nilai profil pelajar Pancasila tetap dilaksanakan walaupun tidak berupa proyek ya, tapi tetap dilaksanakan di kelas-kelas. Jadi untuk kelas 3 dan kelas 6 bisa memberikan nilai-nilai termasuk dimensi ini yang dimensi itu dalam pembelajaran melalui kebiasaan-kebiasaan tadi dan melalui pembelajaran yang diterapkan di kelas. Maka bedanya tidak ada proyeknya. Ya. Nah, kemudian selain istilah P5 atau pendidikan Pancasila tadi, ada satu istilah yang menunjukkan yaitu PPK atau penguatan pendidikan karakter. Nah, kira-kira perbedaan dari P5 dengan nilai-nilai penguatan pendidikan karakter itu sendiri seperti apa ya? Untuk perbedaannya, menurut saya kalau penerapan P5 itu tentang 6 dimensi tadinya, ya kan? Nah, itu bergotong royong, kalimat, berapa kuliah, bernalar kritis, dan lain sebagainya. Untuk yang penerapan karakter, ini menurut saya tentang karakter siswa seperti sopan santun terhadap bapak ibu guru, terhadap orang yang lebih luas, kemudian karakter yang baik itu seperti apa. Jadi menurut saya beda, tetapi hampir sama dulu mbak. Ya, gimana ya? Ya mungkin untuk cakupannya itu lebih luas ini profil pelajar Pancasila. Ya, soalnya ada beberapa 6 dimensi tadi yang saya. Cuma kalau penerapan pendidikan karakter ini mengajarkan ke anak-anak cara bersikap yang baik bagaimana, sopan santunnya. Jadi untuk mendidik anak-anak lebih baik, bersikap yang lebih baik. Saya seperti itu. Kemudian itu kalau untuk kendalanya yang dihadapi oleh guru saat pelaksanaan proyeknya seperti apa? Untuk kendalanya biasanya itu enggak, karena anak-anak sekarang kan sudah banyak yang memiliki HP, ya kan? Jadi otomatis gadget ini bisa mempengaruhi anak-anak untuk apa ya? Itu lihat berita-berita yang hoax mungkin, jadi anak mungkin terpengaruh kayak bullying, kemudian kekerasan seksual, ya itu kan bisa terpengaruh pada anak-anak karena pengawasan dari guru kan kurang. Nah, jadi kendalanya itu tadi ketika anak-anak sudah di rumah, orang tua mungkin juga kurang mengawasi, jadi kendalanya itu. Nah, untuk itu makanya perlu koordinasi dengan guru dan paling murid orang tua, jadi kerjasama agar pengawasan di sekolah yang sudah dibentuk tadi tidak tidak mudah begitu saja tidak begitu saja hilang dengan keadaan di rumah gitu. Karena memang sebenarnya peran dari orang tua itu lebih penting ya untuk karakteristik pendidikan siswa. Jadi itu kerjasama yang baik antara guru dan wali murid untuk menanamkan nilai-nilai yang baik pada anak. Kemudian kalau respon dari orang tua dengan adanya proyek P5 itu begini.
Alhamdulillah di sini wali murid sangat antusias. Ya, apalagi kalau di akhir-akhir ini kan sudah mau presentasi, sudah mau berkarya. Jadi hasil akhir dari proyek kelima ini kan nanti dibuat produk, kemudian nanti ditampilkan ke depan semuanya, dipresentasikan di depan kelas, dan dijual belikan ke yang lain. Ya, karya produk yang dijualkan itu apakah hanya di luar sekolah saja atau dijual di lingkungan sekolah saja. Nah, tapi kan kalau misal anak sudah belajar di bahasa di sekolah, otomatis nanti anak bisa mikir sendiri, oh ternyata bisa loh jualan seperti ini. Nanti anak bisa menjualnya mungkin ke lingkungan rumahnya, ya bisa. Itu bisa menjadi ide, ya. Jadi orang tua sangat mendukung, dan sangat antusias juga ikut. Kadang kalau waktu gelar karya itu mendekor dekornya, tulisannya itu sangat antusias sekali. Ikut membantu, ikut membuatkan stand gendernya, gitu. Alhamdulillah seperti itu. Karena kalau murid sudah mendukung, kayaknya kurang, ya, nanti ya kerjanya tidak berjalan dengan lancar teman-teman. Itu koordinasi yang baik. Ya, sudah. Baiklah, luar biasa teman-teman, kita sudah mendapatkan banyak sekali pengetahuan tentang profil pelajar Pancasila, kemudian dimensi penerapannya ini seperti apa, dan bahkan juga tentang tema atau proyeknya itu sendiri. Teman-teman, kita sudah berada di penghujung acara. Sebelum kita menutup podcast kali ini, barangkali kepada Ibu Novi, apakah ada motivasi yang bisa diberikan kepada siswa-siswa di Indonesia dan terutama kepada siswa di SMA? Jadi untuk anak-anak semua yang ada di Indonesia, kita berharap kalian selalu memiliki karakter yang baik, terutama nilai-nilai Pancasila yang mencakup 6 profil pelajar Pancasila. Karena ketika kalian memiliki nilai karakter yang baik, itu sangat berdampak baik ke depannya untuk kalian sendiri dan sangat bermanfaat untuk keliling kalian atau sekitar kalian. Jadi usahakan anak-anak semuanya menjadi karakter yang baik, anak yang berbudi pekerti luhur, dan sangat memiliki sikap sopan santun yang baik tentunya. Karena itu sangat bermanfaat dan berguna untuk kehidupan kalian ke depannya. Luar biasa. Terima kasih banyak sekali lagi pada Ibu Novi karena telah berkenan untuk menyampaikan banyak sekali informasi dan pengetahuan dari kita semuanya. Baik teman-teman, kita sudah berada di penghujung acara. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.